pada saat pandemi awal ya, pada saat kita belum ada satupun komunikasi ataupun publish tentang pengembangan vaksin terapeutik ya, kita memang sangat kewalahan karena semua negara, terutama negara tertentu, mereka mengamankan stok dalam negeri gitu ya. Sehingga seperti cerita paling Pak Menteri, sampai kita itu juga akhirnya ngirim pesawat untuk pembelian bahan baku. Nah, pelajaran dari sana, pada saat kami melihat sudah ada komunikasi dengan beberapa pengembang vaksin, mereka sudah sampai tahap uji klinis 1, 2, dan 3, kita juga berpikir bahwa kita harus mengamankan suplai vaksin ini. Sehingga memang faktor kecepatan itu memang sangat menentukan. Kemarin Pak Menteri juga sudah menyampaikan dengan negara kaya mereka sudah mengamankan suplai dalam negeri. Amerika sudah membeli sampai lebih dari 3 kali jumlah populasi, Inggris seperti itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia, negara yang memang populasinya juga sangat besar dan tersebar kepulauan? Ini juga merupakan satu pertanyaan bagi kita. Tapi di samping kecepatan untuk dapat akses, kata kunci keamanan vaksin itu juga merupakan faktor utama. Sehingga kita melihat dari list WHO yang mereka sudah lewat tahap 1, tahap 2, dan lagi mau masuk tahap 3 atau masuk ke tahap 3, itu merupakan prioritas kita untuk melakukan kerjasama dari sisi supply-nya gitu. Sehingga muncullah nama-nama seperti Sinovac ya, yang ada di list di keputusan Menteri Kesehatan, karena semua jenis vaksin itu mereka semua lagi melakukan proses uji klinis tahap 3 dan juga lagi akan segera untuk melakukan semacam interim report untuk mendapatkan emergency use authorization. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, memang dalam kondisi emergency ini, mohon izin, kita memang tidak bisa melakukan satu yang bersifat pendekatan normal, ya. Karena pada saat supply itu berebutan, ya, kami tidak bisa membayangkan kalau mereka memang semua kerjasama mereka itu dengan pemerintah, B2G, ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, di kejadian yang pada saat mereka melakukan deal dengan pemerintah Amerika, mereka meminta yang namanya indemnification dan imunitas. Karena mereka kan vaksin baru. Jadi memang tuh mereka mintakan ke pemerintah dan Federal Amerika sudah memberikan keputusan itu. Ini menjadi barometer bagi mereka, benchmark bagi mereka, sehingga pada saat mereka melakukan deal dengan negara lain juga dengan sifatnya B2G. AstraZeneca sebenarnya juga meminta dengan pemerintah, tapi kita melakukan semacam approach dengan mereka sehingga mereka mau melakukan dengan Bio Farma B2B. Karena apa? Karena Bio Farma mendapatkan penugasan dari pemerintah yang sudah ada di Perpres nomor 99 dan juga diturunkan di PMK dan juga KMK. Tapi meskipun ini adalah sifatnya B2B, ya, dalam penentuan harga kami dengan pemerintah, kami itu konsepnya itu kami mendapatkan pendampingan dari BPKP, kami juga untuk harga, prinsipnya bagi BPKP, Bio jangan sampai rugi. Karena emang dari karena ini juga dilakukan dengan pemerintah, sehingga mereka berasumsi bahwa vaksin ini adalah vaksin yang untuk program pemerintah. Beda juga dengan yang lain seperti Sinovac, beda juga nanti dengan Moderna. Kita masih berdiskusi dengan mereka, apakah mekanismenya nanti akan bersifat B2G ataupun nanti akan bersifat B2B. Tapi seandainya B2B pun, kami dari Bio Farma, kita menjalankan fungsi pertama kita sebagai BUMN, Agent of Development. Karena benar-benar harus memastikan bahwa vaksin itu aman, berkualitas, dan seandainya ada efek samping pun bagi penerimanya tuh dalam kondisi yang masih bisa ditolerir. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, mohon izin, ini kondisi emergensi. Pemerintah harus berdiri untuk memastikan bahwa masyarakat mau mendapatkan layanan yang cepat. Dan itu masih bisa terukur. Meskipun itulah emergensi, tapi semua parameter yang berlaku secara saintis itu kita publish. Uji klinis tahap 1, uji klinis tahap 2, itu kita kirim. Uji klinis tahap 3 meskipun belum selesai, tapi kita bisa menggunakan interim report. Interim report pun kita menggunakan berbagai macam referensi. Yang kami kirim kepada Badan POM itu tidak hanya interim report yang ada di Bandung,
tapi kita juga menggunakan informasi yang ada di Brazil ataupun informasi yang ada di Turki. Jadi memang ada pertukaran data, ada kolaborasi dari berbagai macam center yang ada di beberapa negara untuk memberikan informasi secara saintis. Dan semua diolah, ada berbagai macam stakeholder utama ya yang membantu kami, seperti kami bersama dengan Fakultas Kedokteran 4, kami juga ada yang namanya Data Safe Monitoring Board, ada yang namanya ITAGI, ada yang namanya Balitbangkes, ada yang namanya profesi dokter-dokter spesialis, dan terakhir data itu kita kirimkan kepada Badan POM untuk dievaluasi.